Horas, selamat malam Amang dan Inang yang ada di rumah. Kita akan mulai pertanyaan sektor gabungan kita malam ini. Adapun temanya berlakulah adil dengan teks Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Mari kami mengajak Amang dan Inang untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Juga mari kita siapkan buku ND dan Alkitab kita masing-masing agar kita dapat mengikuti pertanyaan ini dengan baik. Kita mulai pertanyaan sektor gabungan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 564 ayat 1 dan 3. Lasmaro hatta di hatta di bata. Lasmaro hatta di hatta di bata. Lasmaro hatta di hatta di bata. Aroro wani agobo ani. Pardenggan basa dotu hata debata. Pardenggan basa dotu hata debata. Pardenggan basa dotu hata debata. Pardenggan basa nanang hikao. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel kita di minggu ini. Itu diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, saya akan membacakannya untuk Amang dan Inang sekalian. Judul perikopnya, Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah
kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta OTP Huta Barat, kita bernyanyi dari buku ND 792, ayat 1 dan 3. Pasu-pasu ami o Tuhan, sai use honda memi, sai ape hon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di portibion bain maau Tuhan, habaran nilas niroha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu hami o Tuhan, sai use honda memi, sai ape hon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Portibion bain maau Tuhan, sipatu pahadameo, bain mahatami, saurtu rohani, namasi hosomani. Pasu-pasu hami o Tuhan, sai use honda memi, sai ape hon tangan mi Tuhan, lehon tu agogomi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami untuk mendengar dan mempelajari dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami pelajari dan kami dengar, itulah yang akan memperbaharui hidup kami bersama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, teks firman Tuhan untuk malam ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan.
Saudara, teks kita ini masuk kepada amsal orang bijak. Jadi kalau sebelumnya itu amsal Raja Salomo, sekarang adalah amsal orang bijak. Setiap orang pasti mendambakan dia menjadi orang yang bijaksana. Nah, amsal orang bijak ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan hikmat agar bisa menjadi orang yang bijak. Ada 30 amsal dalam pasal 22 dan sampai terakhir itu, tetapi dalam teks kita kali ini pasal 22 ayat 22 sampai 29 ada 3 hal yang mau dikatakan yang seolah-olah sebetulnya terputus satu sama lain. Ketiga hal itu adalah yang pertama, berlaku adil terutama terhadap orang yang miskin. Itu ayat 22, 23 dan 28. Hati-hati, yang kedua hati-hati dalam bergaul. Dan yang ketiga, cakaplah dalam bekerja. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara, berlakulah adil. Bagaimana Allah melindungi orang yang miskin dan orang yang menderita? Ini jelas di teks kita ini. Perlindungan apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang kedua kelompok ini yang miskin dan yang menderita dalam teks kita? Atas eksploitasi dari tindakan orang yang tidak bermoral. Jadi jika ada orang yang menindas orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin, itu sama dengan orang-orang yang tidak bermoral. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan kali ini. Ada 2 kata yang dipakai di situ tentang orang miskin dan orang yang kesusahan. Yang pertama adalah dal, itu orang miskin. Yang kedua adalah ani, juga orang miskin tapi itu tanpa berdaya sedikit pun. Nah, orang miskin di depan pintu gerbang yang mau memperkarakan perkaranya. Dikatakan di amsal ini, janganlah engkau merampasi. Dalam bahasa Ibraninya gazal, yang berarti mengambil sesuatu dengan paksa atau merebut sesuatu dari orang lain karena mereka tidak bisa melawan. Jadi orang yang lemah ini, orang yang miskin ini adalah orang yang sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Sehingga jika ada orang yang merampasi dia, memaksa mengambil harta milik dia dan membuat dia susah, maka Tuhan akan marah terhadap orang yang demikian. Tuhan bahkan dikatakan akan merampasi juga hidupnya, nyawanya. Maka Tuhan meminta mereka harus berlaku adil. Saudara, kalau dikatakan di pintu gerbang, berarti itu perkara-perkara hukum pada waktu itu. Pengadilan itu di pintu gerbang sebuah kota, di situ tua-tua menimbang perkara. Dan orang yang dikatakan di sini adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan, bahkan dapat dipermainkan oleh hukum atau orang-orang hukum pada saat itu. Hati-hati terhadap orang-orang yang kecil. Sekarang peringatan ini berlaku juga untuk kita, supaya kita jangan merampasi orang-orang yang kecil, lemah, dan miskin. Kenapa Tuhan begitu marah terhadap orang yang merampasi? Bahkan dia membela. Karena saudara-saudara, yang pertama mereka lemah dan seharusnya mereka yang kuat, mereka yang berada menolong orang yang lemah dan orang yang miskin. Itu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi dalam teks kita ini, orang itu, dari 2 kata itu, orang yang lemah dan miskin itu malah dieksploitasi. Maka Tuhan akan marah di sini. Demikian juga orang yang menggeser patok tanah. Seperti yang ditetapkan oleh nenek moyang ketika tanah Israel dibagi, Tuhan memerintahkan untuk dipatok bagian-bagian setiap marga atau setiap suku, dan itu tidak bisa untuk dijual. Kita ingat tentang Nabot dan Raja Ahab yang memaksa untuk menjual tanahnya. Nabot tidak mau menjual karena itu memang perintah dari Tuhan. Nah, jika kita menggeser berarti itu merampas hak orang lain.
Jadi ini juga tidak adil. Maka Tuhan akan marah terhadap orang yang demikian. Hati-hati dalam mencari nafkah. Jangan aji mumpung. Mumpung dia tidak bisa melawan, mumpung dia orang yang lemah, mumpung dia memang tidak ada apa-apanya, maka kita timpahkanlah, kita keruklah keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang itu. Tuhan akan marah terhadap orang yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, berhati-hatilah dalam bergaul. Di sini dikatakan di ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah laku dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Berhati-hatilah dalam bergaul. Karena pergaulan, jika kita tidak kuat, bergaul dengan siapa, itu akan terseret kita ke dalam hal ini. Jika kita bergaul dengan pemarah, kemungkinan besar kita dapat terseret jadi juga pemarah. Jika kita bergaul dengan orang-orang pemeras yang mengeksploitasi orang-orang yang miskin dan lemah, kemungkinan besar juga kita terseret melakukan tindakan yang sama. Maka Tuhan meminta kita untuk berhati-hati dalam bergaul. Penting untuk memilih pergaulan. Penting untuk menghindari pergaulan dengan orang-orang yang tidak disukai Tuhan, yang dapat mempengaruhi hidup kita. Nah, untuk menghindari penindasan, untuk menghindari perlakuan tidak adil kepada orang miskin, maka bekerjalah dengan rajin dan terampil. Kalau kata aslinya kata cakap. Kalau bahasa Inggris dibilang skill, penuh dengan skill. Cakap, dia tidak mudah putus asa. Dan orang-orang yang cakap bekerja, yang tidak mudah putus asa, yang terus-menerus bekerja dengan tekun, maka dia akan mendapat tempat yang mulia. Teks kita dibilang di hadapan raja. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, berusahalah sekeras mungkin, sebisa mungkin. Tuhan akan memberkati usaha kita. Berusahalah dengan serius, Tuhan akan memberkati kita. Percayalah, tidak ada orang yang percaya mati kelaparan. Sekali lagi kita simpulkan dari atas. Jangan berlaku tidak adil terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang tidak mempunyai perlindungan, tidak bisa melawan. Seharusnya kita menolong mereka, jangan mengeksploitasi mereka. Jika kita mengeksploitasi mereka demi keuntungan kita, maka Tuhan akan merampasi nyawa kita. Satu waktu Tuhan akan membalaskan. Satu waktu Tuhan akan membuat kita susah juga. Ada waktunya. Maka untuk tidak terjatuh ke dalam hal ini, hati-hati. Cari pergaulan yang baik dan sehat. Supaya jangan teracuni. Dan bekerjalah dengan tekun. Bekerjalah dengan serius. Bekerjalah dengan penuh skill. Dengan cakap, ahli, terampil, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami, tidak mencari kesempatan untuk menindas, mengeksploitasi saudara-saudara kami yang miskin, yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi menolong mereka kami, Tuhan, kiranya Kau kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami peka terhadap sesama sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan kami, sehingga kami dapat berbelas kasihan kepada mereka, seperti yang Kau tunjukkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tolong kami untuk dapat bergaul dengan orang-orang yang tidak Kau benci Tuhan, sehingga kami tidak terbawa oleh arus ya,
pada tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sebaliknya kuatkan kami dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kerja keras kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Amang Pendeta Huta Barat yang telah memberikan renungan bagi kita pada malam hari ini, bagaimana kita harus berlaku adil. Ada di sini pertanyaan untuk renungan, mungkin bisa menjadi renungan bagi kita yang semua, Amang dan Inang dan saudara-saudara yang mengikuti di rumah. Pertanyaan untuk renungan, apakah dalam mencari nafkah Anda memperlakukan orang miskin dengan tidak adil? Apakah dalam mencari nafkah Anda menghalalkan semua cara? Itu menjadi renungan bagi kita. Amang dan Inang yang mungkin ada mau ngasih pendapat atau pertanyaan, bisa dibuat di kolom komentar di YouTube kita. Nanti Amang Pendeta akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berkenaan dengan tema kita pada hari ini, berlakulah adil, dari Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND 481 ayat 1 dan 2. Godang dope si guru ononi asatu dos odo Tuhani saitong nahurang hati gorani sotuk dope apor seaoni dirim sambing dihaolongiho dongan mulas dihalupahonho Tuhan Yesus tiruan mudo nahong roh diau nang diho ai di seahon do dirinai Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.